Andrew seorang pahlawan iman yang kokoh di tanah Perancis yang dikuasai imam Katolik. Renungan harian 23 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Orang Mati Masih Bercerita. Nats yang diambil Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Tidak mungkin menelusuri sejarah kronologis penyebaran gerakan baptis di seluruh Eropa. Wajah Eropa yang berubah-ubah akibat perang, bisnis lapangan kerja, dan pergeseran perbatasan yang terus-menerus sulit dipahami sepenuhnya oleh orang Amerika. Oleh karena itu, jauh sebelum penunjukan misionaris baptis dari Amerika ke pantai Prancis, upaya pribumi telah dilakukan oleh orang-orang Prancis yang secara pribadi menganut keyakinan baptis. Pengaruh kaum baptis di Jerman di bawah kepemimpinan Johann Gerhard Oncken jelas terlihat pada para petobat di Prancis. Sebagian besar pekerjaan baptis di Prancis terbatas pada wilayah daratan Prancis yang sekarang sudah menjadi Belgia dan Swiss. Di daerah Nomain pada tahun 1810, seorang petani menemukan sebuah Alkitab tua yang telah lama disembunyikan di rumahnya. Dia membacanya dengan penuh semangat dan meminjamkannya kepada tetangganya untuk dibaca. Setelah pertempuran Waterloo pada tahun 1815, seorang tentara Inggris yang beriman dan ditugaskan di Nomain mulai menjelaskan kitab suci kepada mereka yang berminat. Seiring berjalannya waktu, sebuah gedung pertemuan kecil dibangun. Pada tahun 1819, seorang penginjil baptis Swiss berusia 23 tahun, Henry Payet, diundang untuk berbicara di pertemuan 123 orang. Payet telah dibaptis oleh Robert Halden, seorang baptis dari Skotlandia. Dan pada tahun 1820, dalam sebuah kebaktian rahasia di sungai terdekat, Payet membaptis mereka yang ingin mengikuti Kristus. Sebuah gereja baptis kecil didirikan dari permulaan tersebut. Sehubungan dengan pelayanan baptis di Prancis, sebuah catatan menarik tentang penggalian makam diterbitkan oleh Progrès de l'Eau dari Champagne, Prancis pada tanggal 23 November 1853. Hari ini, Napoleon III adalah kaisar pada saat itu dan para rohaniawan Katolik Roma memegang kendali penuh atas pemerintah dan masyarakat ketika peristiwa yang dilaporkan terjadi. Kastil yang merupakan kediaman liburan kaisar terletak hanya beberapa mil di sebuah wilayah kota Champagne. Di dekatnya, di perbatasan hutan, terdapat desa kecil Charles. Di desa itulah tinggal keluarga Andrew yang berkecukupan. Seorang gembala sidang baptis, Reverend J.B. Cretin, berkenalan dengan mereka dan segera melalui kesaksian Alkitabiahnya meyakinkan mereka akan kesalahan Roma dan kebutuhan pribadi mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hasil pertobatan anggota keluarga Andrew menghasilkan pertemuan kecil setiap hari Tuhan untuk kebaktian dan belajar. Jumlah hadirin pada pertemuan tersebut bertambah ketika orang-orang datang dari desa-desa tetangga untuk mendengarkan Injil dan menanggapi khotbah dengan iman. Tentu saja, kemarahan imam setempat tersulut dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pertemuan-pertemuan tersebut. Tekanan diberikan kepada anak tunggal keluarga Andrew tersebut hingga akhirnya anak tersebut dikeluarkan dari sekolah. Ketika Andrew membutuhkan mesin penuai pada musim panen, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut karena sang imam mengancam akan mengucilkan siapapun yang mau bekerja untuk petani yang beriman itu. Namun peluang nyata yang dicari imam itu datang ketika sang kakek, Francois Andrew, meninggal dunia. Pria tua itu telah memeluk juru selamat dan Tuan Andrew telah mengatur agar Reverend Cretin menguburkan ayahnya. Pertama, Pak Andrew sudah menemui wali kota dan diyakinkan bahwa segala sesuatunya dalam keadaan tertib untuk pemakamannya. Kemudian, dia menemui perwakilan pemerintah atau sous-prefect atau asisten direktur dan memastikan bahwa orang non-Katolik boleh menguburkan jenazah. Ini akan menjadi pemakaman non-Katolik pertama di komunitas tersebut dan rasa ingin tahu yang besar pun timbul. Faktanya, lebih dari 400 orang mendengar pemberitaan Injil pada hari pemakaman dan banyak yang benar-benar tertarik dengan ajaran baru yang mereka dengar.
Namun imam itu tidak puas. Dia tidak bisa membiarkan seorang non-Katolik, seorang sesat terkubur hanya beberapa meter dari pintu gereja. Belakangan, sang imam memberikan tekanan yang cukup untuk menyatakan bahwa ada perintah tertulis agar jenazah tersebut digali dan dikuburkan kembali di bagian pemakaman yang diperuntukkan bagi kasus bunuh diri. Pejabat gereja menolak untuk membongkar jenazah tersebut, dan sang imam menyewa para pemabuk kota untuk melakukan tugas tersebut. Mereka tiba di pemakaman pada malam yang gelap dan basah, dan dengan dipandu oleh lentera, dengan beliung dan sekop, mereka mencari jenazah tersebut, yang setelah 6 hari sudah membusuk. Perbuatan pengecut itu dilakukan, dan jenazahnya diseret ke bagian paling jauh dari pekuburan dan dikuburkan kembali. Penduduk desa sangat marah sehingga ketika mereka menemukan tongkat berjalan imam tersebut dan peralatan yang digunakan oleh para pemabuk, mereka melemparkannya ke dalam kuburan yang kosong dan menutupinya dengan tanah. Ketika berita itu sampai ke keluarga Andrew, mereka meminta ganti rugi, namun sia-sia. Para sous-prefect mengklaim bahwa mereka tidak menyatakan bahwa mereka adalah kaum Protestan ketika meminta izin untuk menguburkan. Wali kota mengatakan bahwa dia hanya mengikuti jalan yang ditetapkan oleh atasannya. Sang imam mengatur agar uskup datang dan meresmikan kembali tanah tersebut yang telah tercemar oleh kehadiran jasad seorang bidat. Namun demikian, kisah selanjutnya sudah seperti novel. Beberapa bulan kemudian, sang wali kota ditemukan tergantung di lotengnya dan dikuburkan bersama orang-orang yang bunuh diri. Skandal pribadi menyebabkan si sous-prefect menembak dirinya sendiri. Imam itu terbukti melakukan imoralitas dan diwajibkan meninggalkan paroki. Di sisi lain, kebaktian Hari Tuhan dipertenakan bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, 11 orang bertobat mengikuti Tuhan dalam pembaptisan. Faktanya, kebangunan rohani terjadi dan pekerjaan Kristus berkembang pesat di wilayah tersebut. Adapun Pak Andrew dipanggil oleh Tuhan untuk berkhotbah, dan pada waktunya ia ditabiskan. Dia juga menjadi seorang gembala sidang, dan ketenarannya menyebar ketika Reverend Henry Andrew akhirnya dihormati oleh saudara-saudaranya karena diangkat menjadi sekretaris bendahara gereja-gereja baptis di Prancis Utara dan Belgia. Tentunya Tuhan menggerakkan keajaiban-keajaibannya dengan cara yang misterius, dan kita akan berlaku baik melalui setiap ujian hidup untuk bersandar pada kepastian kebenaran yang mulia itu. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau. Poin pertama, kadang ketika kita berargumentasi dengan teman Katolik kita, mereka sering menyangkal perbuatan gereja Katolik yang sangat tidak wajar, dan mereka meminta bukti. Bagaimana cara kita memberitakan bukti kepada mereka selain melalui catatan sejarah? Kita tidak mungkin membawa mereka kembali ke masa lampau sehingga berabad-abad. Renungan hari ini adalah catatan sejarah tentang apa yang terjadi di Prancis, kekaisaran yang dikuasai oleh imam-imam Katolik. Nyata sekali bahwa mereka bukan mengajarkan Alkitab, melainkan mengajarkan konsili Bapa Gereja yang menurut penilaian saya adalah setan gereja karena pengajarannya menjerumuskan orang ke neraka. Mereka mengajarkan cara masuk surga yang melalui sakramen pembaptisan, padahal menurut Alkitab melalui iman. Poin kedua, saya dengar laporan dari berbagai daerah ada ancaman dari orang-orang Kristen yang denominasinya mayoritas. Kalau kamu pindah gereja, nanti mati tidak boleh kubur ini. Mereka bertanya, jadi bagaimana ini Pak? Saya sering jawab, kalau kamu mati, nanti orang yang hidup yang akan pikirkan, kamu jangan khawatir. Kalau tidak kubur, nanti tetangga yang akan ribut dan RT, RW, kepala desa yang akan pikirkan. Di Inggris pada abad 17, orang baptis disuruh kubur di kuburan orang jahat. Tetapi hari ini tempat itu sekarang jadi terkenal dan jadi tempat yang indah karena didatangi oleh banyak peziarah. Sebenarnya yang lebih penting dan lebih indah itu masuk surga walau dikubur di mana saja. Poin ketiga, kita tidak bisa tidak mengenang keluarga Andrew yang sangat menderita sebagai orang Kristen Alkitabiah di tengah-tengah Kristen yang hanya nama saja. Pertama, anaknya Pak Andrew dikeluarkan dari sekolah. Pasti itu sekolah Katolik.
Kelihatannya tekanan ini masih kurang. Keluarga Andrew tetap teguh di dalam iman. Kemudian imam mengancam setiap orang tidak ada yang berani membantu keluarga Andrew menuai hasil tanamannya. Dan kemudian adalah peristiwa kematian sang kakek, yaitu Francis Andrew. Dan keluarga Andrew melewati berbagai rintangan dan berhasil menguburkannya tidak jauh dari gedung gereja. Dan setelah 6 hari, si imam menyewa para pemabuk membongkar dan memindahkan jenazah. Dan kita baca Tuhan kemudian menghukum mereka semua. Tuhan sepanjang masa mencari orang beriman kokoh kuat seperti batu karang. Demikian renungan hari ini 23 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.